Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok SKIM Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dede Triana, NIM 811419009. Perkenalkan nama saya Infatina, NIM 811419010. Pemaparan subjudul. Yang pertama, apa itu PKM? Yang kedua, definisi PKM. Yang ketiga, judul yang diambil dalam PKM AI. Yang keempat, apa itu rumusan masalah dari judul PKM AI. Yang kelima, apa tujuan dari judul PKM AI. Kreativitas merupakan penjelmaan integratif dari 3 faktor utama dalam diri manusia, yaitu pikiran atau kognitif, perasaan atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Dalam faktor pikiran terdapat imajinasi, persepsi, dan nalar. Faktor perasaan terdiri dari emosi, estetika, dan harmonisasi. Sedangkan faktor keterampilan mengandung bakat dan pengalaman. Dengan demikian, agar mahasiswa dapat mencapai level kreatif, ketiga faktor termaksud diupayakan agar optimal dalam sebuah kegiatan yang diberi nama Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Apa itu PKM? PKM singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa, merupakan suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Dikti, yang bertujuan memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan kepada masyarakat luas. PKM secara umum bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang 1. Tahu dan taat aturan, 2. Kreatif, inovatif, dan objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Ada beberapa jenis dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM. Yang pertama, PKMP atau penelitian, terdiri dari PKMPE dan PKMPSH. Yang kedua, PKMK atau PKM kewirausahaan. Yang ketiga, PKMM atau pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, PKMT atau penerapan teknologi. Yang kelima, PKMKC atau karsa cipta. Yang keenam, PKMAI atau artikel ilmiah. Yang ketujuh, PKMGT dan PKMGFK. Selanjutnya, apa itu PKMAI? 1. Kegiatan berkelompok yang dapat ditulis menjadi artikel ilmiah untuk proposal PKMAI. Di antaranya adalah hasil praktek kerja lapangan atau PKL, atau praktek pengalaman lapangan atau PPL, kuliah kerja nyata atau KKN, atau kegiatan akademik berkelompok lainnya, tetapi bukan tugas-tugas atau praktikum individu perkuliahan, skripsi atau tugas akhir. Kelompok penulis yang artikel ilmiahnya dinilai baik dan layak dipublikasikan akan memperoleh insentif dana tunai sebesar Rp3 juta. 2. Untuk PKMAI, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah dikirimkan secara daring. Karya tersebut ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa, tetapi bukan berasal dari PKM dan juga bukan kegiatan insentif pembiayaan lain yang mewajibkan iuran artikel ilmiah. 3. AI akan dipublikasikan di Jurnal Ditjen Belnawa. PKMAI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah sesuai kriteria standar penulisan jurnal ilmiah. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa kepada keterampilan atau kemahiran menulis. Tujuan PKMAI. Yang pertama, menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis ilmiah mahasiswa. Kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dan hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah. Ketiga, mengantarkan mahasiswa kepada keterampilan atau kemahiran menulis. Ruang lingkup PKMAI meliputi kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, yang dijadikan lingkup adalah hasil kegiatan tim dan bukan individu. Luaran PKMAI. Luaran kegiatan PKMAI adalah artikel ilmiah. Penilaian artikel. Penilaian artikel ilmiah dilakukan secara daring oleh penilai dari Ditjen Belnawa. Tulisan atau naskah bersumber dari karya mahasiswa pada bidang akademik dan penelitian inovatif terkait dengan kegiatan program kompetitif
eksekutif atau sejenisnya, praktik lapangan, kuliah kerja nyata, magang penelitian, bagi mahasiswa yang membentuk kelompok studi atau riset misalnya, studi kasus kelompok dalam rangka tugas khusus mata kuliah tertentu. Selanjutnya yaitu kriteria pengusulan. A. Peserta PKMAI adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PDDikti. B. Anggota kelompok pengusul berjumlah 3 orang. C. Nama-nama pengusul, ketua, dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. D. Bidang kegiatan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok atau tim atau yang relevan disarankan untuk mengikuti keilmuan sesuai kegiatan ilmiah yang menjadi sumber penelitian PKMAI. E. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. F. Keanggotaan setiap kelompok PKMAI disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Jumlah halaman yang diperkenankan untuk setiap artikel ilmiah adalah minimum 8. Sistematika artikel ilmiah. 1. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. 2. Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan, halaman utama, halaman inti maksimum 10 halaman. 3. Berkas diunggah ke SIM Belnawa dengan penamaan file, nama ketua peneliti _nama PT _PKM strip AI.pdf. 4. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. 5. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, dan seterusnya, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. 6. Format penulisan dalam isi artikel: judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Judul dari PKMAI kelompok kami yaitu Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kejahatan Seksual. Hingga saat ini, banyak sekali para penyandang disabilitas yang mengalami berbagai macam diskriminasi. Adanya diskriminasi tersebut menyebabkan terjadinya kejahatan seksual yang rentan terhadap para penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam upaya berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Rumusan masalah yang diperoleh dalam pengambilan judul PKM ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan seksual. Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sehingga dimanfaatkan oleh pelaku untuk sebagai celah untuk melakukan kejahatan seksual. Dengan harapan mereka dapat lolos dari adanya hukuman karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Tujuan yang diperoleh dari pembuatan PKMAI ini yaitu untuk memperoleh perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual khususnya bagi penyandang disabilitas. Selain itu, agar memberikan dampak yang lebih baik bagi psikis korban, lebih dikhususkan bagi penyandang disabilitas sebagai korban kejahatan seksual. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.